Halo teman-teman, di video pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana cara money management yang baik agar saham-saham yang kita punya yang nyangkut ini bisa tidak nyangkut lagi atau minimal meminimalisir resiko loss yang besar. Jadi di akhir tahun 2020 hingga sekarang sedang hype-hype-nya ada Antam, BRIS, itu rata-rata saham tersebut rally sudah sangat tinggi. Tetapi pada saham Antam membentuk double bottom yang mengindikasikan bahwa saham Antam sedang strong bearish. Jadi menurut saya ketika teman-teman sudah memilih suatu saham untuk ditradingkan, alangkah lebih baiknya kita harus juga membuat trade plan. Treatment tersebut berisi tentang cut loss di mana, ketika turun average di mana, apakah saham ini pantas di average, karena tidak semua saham itu layak untuk di average down. Seperti gorengan itu sangat-sangat menurut saya lebih untuk fast trade atau scalping. Jadi untuk saham Antam bisa dijadikan swing yang cukup lama karena sentimen hilirisasi nikel yang baik, dan juga ada sentimen dari Tesla, electric vehicle, itu juga berpengaruh positif terhadap saham Antam ini. Apalagi secara probabilitas Antam mengikuti pergerakan harga nikel dunia. Jadi saya membuat sebuah skenario untuk mencoba mengatasi masalah tersebut, dan skenario ini saya harap bisa teman-teman pergunakan untuk di saham-saham lain di atau dengan tragedi nyangkut yang teman-teman alami. Ini hanya sebuah referensi, bukan untuk merekomendasikan beli ataupun dengan cara average down saya. Ini hanya murni untuk referensi, teman-teman pergunakan atau tidak itu terserah teman-teman. Jadi saya telah membuat skenario, yaitu yang pertama, Antam hanya ditradingkan dengan 10 lot. Untuk teman-teman retail mungkin 10 lot tergolong berat. Saya tidak ada diskriminasi di sini, cuman saya menggunakan lot yang kecil untuk kita belajar bagaimana cara kita keluar dari sudut pandang retail. Jadi kita simulasikan kita entry di harga 3.440 dengan 10 lot, yaitu dengan nominal 3.440. Kita entry di pucuk sini. Dan ketika harga saham Antam turun, kita sadar bahwa pola tersebut adalah pola yang tidak baik. Jadi saya simulasikan cut loss di area 2563. Jadi setelah cut loss di sini, teman-teman berspekulasi untuk entry di harga 1800 hingga 2000 karena ini ada pola sideways kecil. Jadi ketika ada di 1800 kita bisa spekulasi buy, yaitu dengan entry lagi 4 lot. Jadi saran saya ketika entry dan ketika average down harus lebih besar dari jumlah lot entry sebelumnya. Ketika ini 10 lot, karena sudah di cut loss 8 lot, jadi harga entry di 3440 adalah 2 lot. Jadi kita average 4 lot di harga 1800. Setelah di harga 1800 kita bisa melihat apakah Antam masih berpotensi breakdown atau breakout dari channel sideways-nya. Kalau misalkan Antam breakdown di bawah 1800, kita bisa tunggu kembali di harga 1200 dan 1300. Jadi 1800 ini sifatnya jika dia mengeluarkan sinyal-sinyal rebound seperti candle-candle atau katalis yang bisa menggoreng harga saham Antam ini untuk rebound.
Jadi kita simulasikan di harga 1800 kita entry dengan 4 lot dengan nominal Rp720.000. Ketika kita sudah entry di harga 1800 berarti posisi average kita berada di 2346. Ya mungkin bisa digambarkan 2346 yaitu di sekitar area sini 2346. Nah, 2346. Saya menuliskan angka 2000 ini adalah salah satu opsi untuk averaging down lagi. Jadi averaging tidak harus kita penuhkan di harga bawah tersebut, tapi kita juga harus masih melihat apakah saham tersebut masih berpotensi untuk turun. Misalkan teman-teman entry di harga 3445 dan averaging down di harga 1800, masih tersisa kurang lebih 4 lot. Nah, 4 lot ini untuk apa? Ya untuk ketika Antam berhasil breakout di harga 2000. Karena masih memerlukan konfirmasi, jadi kita tunggu dulu apakah setelah candle hijau breakout ini akan muncul candle hijau lagi dan bisa di breakout, itu juga bisa, atau kita yakin dengan breakout tersebut dibarengi dengan volume yang besar. Jadi ketika sudah di averaging down di harga 2000, kita bisa lihat bahwa averaging kita berada di sekitaran 2210 yaitu sekitar di area maaf ya teman-teman, 2210 itu di area sini 23. Nah ini 2210, jadi sangat dekat lah. Kalau misalkan 2000 ke 2210 hanya selisih 210 perak. Nah ketika hal tersebut sudah di averaging down, kita hanya bisa menunggu jika dengan simulasi hanya memasukkan 10 lot. Kalau misalkan ada beratus-ratus lot, itu bisa digunakan dengan penambahan nominal di belakangnya. Jadi teman-teman ini bisa jadikan modul untuk money management agar kita bisa averaging down saat saham-saham itu downtrend. Dengan proyeksi buruk, dengan potensial hal buruk terjadi, kita bisa menggunakan moving average untuk kita menentukan support dynamic. Jadi support dynamicnya ada di 1422. Jika jebol berpotensi ke harga 1200. Dengan hal tersebut kita bisa tenang dalam swing trade. Sekian untuk simulasi hari ini. Kalau teman-teman punya saham yang teman-teman ingin bahas, silakan komen di bawah, like jika suka video ini, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Terima kasih.